Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia dan nikmahnya. Pada malam hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Adapun materi pembahasan kita pada pertemuan kali ini, kita akan mengangkat satu materi yang berkaitan dengan pentingnya menanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW di tengah-tengah keluarga kita. Ya, pentingnya menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah keluarga kaum muslimin, yang mana kita dapati mayoritas kaum muslimin mereka mengenal Nabi SAW sebagaimana mereka hanya sebatas mengenal teman mereka sesama kaum muslimin, yang tingkat kecintaannya mungkin hanya sebatas seperti cintanya mereka kepada sama kaum muslimin. Bahkan lebih rendah dari itu, ini sangat mengkhawatirkan. Padahal kita ketahui seorang muslim yang namanya seorang muslim mendahulukan Allah dan Rasulnya dalam masalah cinta di dalam hatinya daripada selainnya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku yang lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah salah seorang di antara kalian sempurna imannya sampai aku, kata Rasulullah, yang dia jadikan sebagai orang yang lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Sehingga sangat penting kita menanamkan rasa kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam diri kita dan di tengah-tengah keluarga kita. Dan ini merupakan nasihat bagi seluruh kaum muslimin agar mereka menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka mencintai Rasulullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mencintai mereka karena mereka mencintai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dan sejenak akan kita lihat bagaimana orang-orang sebelum kita dari kalangan para sahabat, mereka tidak hanya menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah pada diri mereka, demikian juga di tengah-tengah keluarga mereka, terutama pada anak-anak mereka. Mereka tanamkan rasa cinta agar mereka benar-benar mencintai Rasulullah, mendahulukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada selain beliau, bahkan lebih mencintai Rasulullah daripada mereka orang tuanya. Nah, ini yang terkadang tidak kita dapati di tengah-tengah para orang tua kaum muslimin saat ini. Mereka tidak menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada diri saya, orang tua kamu. Nah, seperti itu. Ini jarang kita dapati ada orang tua yang memberikan wejangan kepada anaknya. Padahal ketaatan kepada orang tua, ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini lebih daripada para orang tua. Karena sesungguhnya ini berkaitan dengan keimanan. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an.
Nah, kita akan sebutkan beberapa riwayat dari kalangan para sahabat, dan demikian juga bagaimana mereka menanamkan dan cara menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah di tengah-tengah anak-anak mereka. Ada satu riwayat yang akan kita sebutkan di sini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah. Kemudian dia mengajukan satu pertanyaan. Apa itu pertanyaannya? Mata sa'ah. Dia bertanya kepada Rasulullah, kapan hari kiamat? Dia bertanya kepada Rasulullah apa? Mata sa'ah, kapan hari kiamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab pertanyaan laki-laki ini. Wa ma a'datta laha. Maka Rasulullah bertanya kembali kepadanya, karena dia bertanya tentang hari kiamat. Dia pun bertanya, wa ma a'datta laha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Apa rupanya yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ini pertanyaan Rasulullah ya kepada laki-laki tadi. Faqala, maka dia pun menjawab, la syai'a. La syai'a, tidak ada satupun yang aku persiapkan untuk menghadapi hari kiamat, illa anni ahabbullah wa rasulahu. Illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Tidak ada sedikit pun yang aku persiapkan kecuali, katanya, kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Inilah yang aku persiapkan, yaitu rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab ya ucapan orang tersebut. Dia mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu engkau nanti akan bersama orang yang kamu cintai. Engkau akan bersama orang yang kamu cintai. Siapa itu yang dia cintai? Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka engkau nanti akan bersama orang yang kamu cintai. Maksudnya engkau akan bersamaku. Engkau akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesungguhnya, maka sungguh dia akan bersama Rasulullah nanti pada hari kiamat. Dia akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah, surga yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi di antara surga yang lain, yaitu surga Jannah Firdaus. Bahkan dalam riwayat hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku kembali yang sudah banyak ditinggalkan oleh manusia, maka sungguh ini dia tanda dia mencintai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku kembali yang sudah banyak dimatikan oleh manusia, yang tinggalkan oleh manusia, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintai aku. Faman ahabbani fakana ma'ahu, ya fakana ma'i fil jannah. Dan siapa saja yang mencintai diriku, kata Rasulullah, maka sungguh dia akan bersamaku di surga. Ya, sungguh dia akan bersamaku di surga. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ini satu contoh bagaimana laki-laki ini datang kepada Rasulullah bertanya tentang hari kiamat, dan Rasulullah bertanya, apa yang sudah kamu persiapkan? Dia mengatakan, tidak ada yang aku persiapkan kecuali rasa cintaku kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang kamu cintai. Nah, ketika Anas bin Malik ketika mendengar jawaban orang ini, dialog antara Rasulullah dan orang ini, karena yang meriwayatkan hadis ini Anas bin Malik, maka apa kata Anas bin Malik? Dia pun mengatakan, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Adapun aku sangat mencintai Rasulullah, aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar radhiyallahu anhuma. Wa arju an akuna ma'ahum. Dan aku sangat berharap agar aku nanti bersama mereka, yaitu di surga. Bihubbi iyahum, karena kecintaanku kepada mereka. Nah, demikian. Ini Anas bin Malik. Kita ketahui Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik langsung ibu Anas bin Malik langsung menghadap kepada Rasulullah dan menjadikan Anas bin Malik sebagai khodimnya Rasulullah, pembantu Rasulullah yang pada saat itu Anas bin Malik masih berumur 9 atau 10 tahun. Dan ketika Rasulullah wafat, meninggal dunia,
umur Anas bin Malik masih 20 tahun. Berarti kurang lebih dia membantu atau menemani Rasulullah berapa tahun? 10 atau 11 tahunan. Nah, demikian. Jadi masih cukup muda. Ya. Jadi masih cukup muda, dia masih mendapati bagaimana dia mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia pun mengatakan, ya, fa ana uhibbur rasul, fa ana uhibbun nabi wa Abu Bakar wa Umar. Kalau begitu aku juga mencintai Nabi. Aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar. Kenapa? Karena Rasulullah mencintai sahabat-sahabat ini, Abu Bakar ataupun Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, ini satu bentuk, ya, bagaimana satu potret kehidupan para sahabat atau kaum muslimin di masa Rasulullah, bagaimana kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian juga ada cerita berikutnya, kisah berikutnya yang disebutkan oleh para ulama, yaitu disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Satu peristiwa yang terjadi pada perang Badar. Ya, satu peristiwa yang terjadi pada perang Badar. Kita ketahui bagaimana peristiwa perang Badar. Ya, satu peperangan yang cukup besar di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan juga pada perang Badar tersebut. Jadi pada waktu perang Badar disebutkan dalam Sahih Bukhari, ketika terjadi perang Badar. Ini riwayat dari Abdurrahman bin Auf. Ya, kita kenal siapa Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat yang mulia juga di antara sahabat yang lainnya. Maka kata Abdurrahman bin Auf, ketika terjadi perang Badar, waqafa gulamun ala yamini, tiba-tiba ada seorang anak-anak. Gulam itu seorang bocah, kan gitu ya. Gulam itu kurang lebih umurnya antara 13, 14 atau 15 tahun. Kata Abdurrahman bin Auf, waqafa gulam ala yamini. Tiba-tiba ada seorang gulam, seorang anak-anak, ya, berdiri di sebelah kananku. Yas'aluni, kemudian tiba-tiba bertanya kepadaku. Apa kata anak tadi, kata bocah tadi? Dia mengatakan, ya ammi, dullani ala Abi Jahal. Ya, dia mengatakan, wahai pamanku, coba tunjukkan mana si Abu Jahal. Itu dia berapa? Wahai pamanku, tunjukkan mana Abu Jahal. Ya, bertanya kepada Abdurrahman bin Auf. Fayaqulu lahu, maka Abdurrahman bin Auf pun berkata kepadanya, wa ma laka ya bunayya min Abi Jahal. Wa ma laka ya bunayya min Abi Jahal. Wahai anakku, apa urusanmu sama Abu Jahal? Gitu, masih kecil gitu ya. Apa urusanmu sama Abu Jahal? Maka apa kata anak tersebut? Wallahi, katanya, bersumpah dia, wallahi in ra'aituhu lan aflutahu laqad kana yu'di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mengatakan, demi Allah, kalau seandainya aku melihat dia Abu Jahal, ya, lan aflutahu, aku tidak akan membiarkannya. Laqad kana yu'di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Abu Jahal itu sangat mengganggu Rasulullah. Masya Allah, ini anak-anak ini seperti itu, ya. Kalau aku melihat dia, sampai melihat dia, enggak akan aku biarkan dia, karena sesungguhnya dia telah mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menyakiti. Yu'dhi itu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa gulamun ala yasari. Kemudian tiba-tiba datang lagi seorang gulam yang hampir sama seperti anak tadi, datang ke, ya, sisi Abdurrahman bin Auf di sebelah kirinya. Datang lagi seorang gulam, katanya, ke sebelah kiri saya. Fasa'alani mithlal awal. Kemudian bertanya dengan pertanyaan yang serupa dengan si bocah yang pertama tadi yang sebelah kanannya. Dia bertanya, mana Abu Jahal paman? Ya ammi, karena itu panggilan orang Arab. Ya ammi, mana Abu Jahal? Ya, apa urusanmu sama Abu Jahal? Ya, demi Allah, kalau saya mendapati dia dan melihat dia, tidak akan saya lepaskan dia. Ya, tidak akan saya lepaskan dia, karena sungguh dia sudah menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika perang itu berkecamuk semakin besar, idza shtaddal ma'rakah, ya, peperangan pun semakin berkecamuk. Fayaltafitu Abdurrahman ibnu Auf ilal hulamaini. Jadi ketika peperangan itu berkecamuk, Abdurrahman bin Auf sekilas menoleh kepada dua anak tadi, yang mungkin dia masih di barisan belakang, kan gitu ya, belum maju ke depan. Dia pun menoleh kepada dua anak-anak tadi. Wa yaqulu lahuma, kemudian Abdurrahman bin Auf pun berteriak kepada keduanya. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dzakal ladzi, ya, dzakal ladzi tabta'iyan. Ya, itu kata Abdurrahman bin Auf. Itu yang kalian cari, Abu Jahal, itu. Ditunjuk Abu Jahal. Lagi sibuk dia mungkin berperang. Itu yang kalian cari, Abu Jahal. Maka, ya, dzalika Abu Jahal, kata Abdurrahman bin Auf. Maka pada saat itu ketika mereka mengetahui, oh itu Abdurrahman bin Auf, maka mereka pun langsung
langsung loncat ke medan peperangan. Fayan taliqani, maka mereka langsung loncat, ya, musri'aini, segera dengan berlari membawa pedang mereka, ya, kecil-kecil bawa pedang, ya. Jadi berduanya langsung lari ngejar Abu Jahal, bawa pedangnya dua-dua, lari ngejar Abu Jahal. Musri'aini, ini maksudnya larinya dengan kencang, sekencang-kencangnya mereka lari. Nah, kemudian kullun minhuma yuridu ayanala syarfas sabaq, sehingga kedua-duanya itu saling tolak-tolakan, mau duluan gitu ya, mau duluan nebas Abu Jahal. Jadi Masya Allah, jadi berlomba mereka, duluan-duluan gitu, saya duluan, berlari ke arah Abu Jahal. Nah, demikian. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Abdurrahman bin Auf, ya, maka ketika mereka, ya, berhasil mendekati Abu Jahal, kemudian keduanya pun saling mengayunkan pedangnya dan menghabisi Abu Jahal, sehingga Abu Jahal pun tewas di tangan anak kecil, dua orang tadi. Abu Jahal itu kalau mau tahu meninggalnya kenapa, itu ditewas itu ini karena ini kisahnya, ya, untuk merendahkan. Namanya kan dulu orang Arab, ya, ataupun memang kebiasaan di medan perang itu kan malu kalau dibunuh sama anak-anak di medan perang. Ini untuk merendahkan Abu Jahal. Jadi dia mati di tangan anak kecil, dua orang tadi. Yang akhirnya Abu Jahal pun pada saat itu jatuh tewas di atas tanah, ya, dihabisi sama dua bocah kecil tadi, dua gulam tadi. Nah, setelah mereka berhasil membunuh Abu Jahal, kemudian mereka dengan segera berlari untuk membawa kabar gembira ini, ya, ke hadapan Rasulullah. Mereka mencari Rasulullah. Mereka dapati mereka berdua berlari, ya, berlari ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masing-masing mereka mengatakan, ya Rasulullah, saya yang bunuh dia. Enggak, saya. Jadi keduanya bertengkar, kan gitu ya. Saya Rasulullah, enggak, saya yang bunuhnya, saya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan kepada keduanya, ya, Ariyani suyufakuma, coba perlihatkan pedang kalian berdua. Ditunjukkan pedang dua-duanya ada darahnya. Maka Rasulullah mengatakan, ya, kilaykuma qatluhu, ya, kalian dua yang telah membunuhnya. Sudah, kalian dua yang membunuhnya. Maka mereka pun gembira. Masya Allah. Ini anak-anak di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembelaan mereka dan tidak sukanya mereka ada yang mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini anak-anak, ya, seperti ini. Maka generasi-generasi seperti inilah yang kita inginkan. Bagaimana mereka tumbuh dengan pembelaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kecintaan yang hakiki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beda halnya mungkin dengan sebagian orang yang mungkin membela hanya sebatas, ya, membela tokoh-tokoh pahlawan yang mereka anggap sebagai pahlawan, seperti Superman, Batman. Itu sayang, gitu ya, anak-anak ini. Nah, demikian. Jadi tidak dikenalkan dengan Rasulullah dan para nabi ataupun para sahabat-sahabat yang mereka jelas-jelas berada di atas al-haq. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi ini satu contoh, ya, bagaimana di masa dahulu, ya, kaum muslimin di masa dahulu ataupun para sahabatnya, mereka menanamkan di jiwa anak-anak mereka kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membela Rasulullah karena sesungguhnya beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan keimanan kita itu berkaitan dengan sejauh mana kita ittiba dan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya nama Rasulullah itu, ya, telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu nama yang memasukkan seorang ke dalam Islam, ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tayyibun fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian kita bisa melihat kisah-kisah yang lainnya seperti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, ya, umur berapa dia masuk ataupun memeluk Islam? Ya, para ulama menyebutkan, sebagian mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib memeluk Islam ketika dia berumur 8 tahun. Sebagian mereka mengatakan 7 atau 8 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan 14 tahun. Tapi yang paling rajih, ya, pada saat itu Ali bin Abi Thalib masih sangat kecil, yaitu umur 8 tahun dia sudah memeluk Islam, beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal-awal Rasulullah menyampaikan dakwah Islam ini kepada manusia dengan cara dengan cara sembunyi-sembunyi. Tapi, ya, kita lihat dan kita dapati bagaimana perjuangan Ali bin Abi Thalib yang masih muda pada saat itu, buah dari keimanannya, pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali. Apa yang dilakukan Ali ketika peristiwa hijrahnya Rasulullah ke Madinah, ya, siapa yang menggantikan tempat tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ali bin Abi Thalib. Ketika orang-orang kafir mencari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Ali pada saat itu siap nyawanya, ya, terancam nyawanya hanya untuk membela siapa?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia pun tidur di atas tempat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang kafir Quraisy pun datang, ternyata yang didapati adalah Ali, sehingga Ali pun menerima pukulan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Tidak dibunuh, tapi dia menerima pukulan orang-orang kafir Quraisy. Apa tujuannya? Karena keimanan dan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian juga Anas bin Malik yang sudah kita ceritakan tadi. Ibunya datang kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, ini anak saya jadikan pembantumu yang akan membantu urusan-urusanmu." Ya, pada saat itu Anas bin Malik masih berumur 9 ataupun 10 tahun. Dan ketika Rasulullah wafat dia masih berumur 20-an tahun. Dan kita lihat betapa banyaknya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Seperti hadis tadi kan gitu ya, kita sebutkan itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik sudah menemani Rasulullah semenjak dia kecil. Dia berumur 9 tahun ataupun 10 tahun. Seperti yang disebutkan di dalam beberapa riwayat, ya, beberapa riwayat yang lain. Ya, seperti peristiwa Abdullah ibnu Abbas. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, satu saat tatkala Ibnu Abbas bermalam di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan oleh Abdullah ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, ya, masuk ke dalam kamar mandi. Nah, setelah itu Abdullah ibnu Abbas pun mengambil air wudhu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diletakkan, ya, di depan kamar mandi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau selesai menunaikan hajatnya, kemudian beliau keluar dan mendapati ada satu bejana yang disiapkan untuk air berwudu. Maka dikabarkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ini adalah perbuatan dari Ibnu Abbas, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan Abdullah ibnu Abbas. Ya, doa yang sangat masyhur sekali. Rasulullah mendoakan Abdullah ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu, ya, al-hikmah wa tafsir. Ya Allah, fahamkanlah anak ini di dalam agama dan ajarilah dia tentang hikmah dan tafsir. Makanya banyak sekali kita dapati tafsir-tafsir yang berasal dari Abdullah ibnu Abbas, ya, yang ditafsirkan oleh Abdullah ibnu Abbas, karena ini buah dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena semenjak kecil Abdullah ibnu Abbas sudah mendapatkan pendidikan yang menanamkan rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membela Nabi dan melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik ataupun anak-anak yang lainnya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, demikian juga yang dilakukan oleh Anas, ya. Berapa kali didapati Anas bin Malik melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyiapkan dan menyediakan air untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Anas bin Malik siap untuk meninggalkan waktu-waktu bermainnya untuk teman-temannya hanya untuk melayani siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu saat ketika Anas bin Malik bermain-main dengan teman-teman yang lainnya, tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, ya, menemui Anas bin Malik dan mengatakan, maukah kamu, ya, untuk memenuhi kebutuhanku, hajatku, untuk kesana dan kesini? Maka Anas bin Malik pun langsung segera menunaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam rangka untuk melayani Nabi Allah, ya, Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian akan kita sebutkan bagaimana para sahabat menanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, menanamkan rasa cinta ke dalam jiwa anak-anak mereka, yaitu cinta kepada Rasulullah SAW. Di antara cara yang mereka lakukan seperti yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu dengan menjadikan anak mereka sebagai pelayannya Rasulullah SAW. Ya, menyuruh anak-anak mereka untuk ikut jihad bersama Rasulullah SAW. Bahkan ada satu kisah yang sangat unik, ya, yang diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dengan saudara laki-lakinya, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas dengan saudara laki-lakinya. Kenapa? Karena pada saat itu ketika terjadi pendaftaran perang, saya lupa perang apa itu, ya, mungkin perang Badar ataupun yang lainnya. Jadi ada pendaftaran. Maka pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan seleksi siapa yang akan ikut perang. Banyak didapati anak-anak orang Ansor yang mendaftar, diterima oleh Rasulullah, ya, mendaftar, diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dia mendapati saudaranya,
ya, mendapati saudaranya menyelinap diam-diam masuk ke dalam barisan, takut ketahuan. Karena kalau ketahuan karena masih terlalu muda, nanti disuruh keluar, nggak boleh ikut, diam-diam dia. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun mengingatkan dia dan menasihati dia, tidak boleh seperti itu. Akhirnya dia pun ya ditampakkan, dipamerkan kan gitu ya, didaftarkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun menolaknya, faraddahu, tidak boleh kata Rasulullah. Nangis dia, nangis kan gitu kan. Ketika Rasulullah tahu dia nangis, ya sudah, ikut saja kata Rasulullah, ikut dia akhirnya. Maka apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas ketika berangkat, aku yang membantu dia untuk mengikatkan pedang di pinggangnya. Bahkan dalam riwayat yang lain didapati saudaranya saat ini ketika perang itu diseret-seret pedangnya, karena mungkin lebih besaran pedangnya daripada dia kan gitu ya. Nah demikian, inilah dia anak-anak di masa dahulu, perjuangan mereka terhadap Islam, pembelaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan mereka sehingga mereka melupakan diri mereka, ya, mengorbankan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara mereka juga ada yang menyibukkan anak-anak mereka untuk hadir di majelis Rasulullah, mendengarkan hadis-hadis dari Rasulullah dan menghafal hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diceritakan ya oleh Mahmud bin Ar-Rabi radhiyallahu anhu yang dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Mahmud bin Ar-Rabi radhiyallahu anhu, dia menceritakan, aqaltu yakni hafiztu minan nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu khamsi sinnin. Nah, ini kata Mahmud ibnu Rabi. Apa katanya? Aqaltu maksudnya hafiztu, aku telah menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang dibacakan oleh Rasulullah di hadapanku, dan pada saat itu aku masih berumur 5 tahun. Ya, dan pada saat itu kata Mahmud bin Ar-Rabi, umur saya masih 5 tahun. Dia masih mengingat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 tahun ya kawan. Sekarang anak kita 5 tahun itu, coba ada nggak hadis yang dihafal? Anak 5 tahun, anak-anak kita, ponakan kita, kan gitu ya. Masya Allah. Ini diantara satu bukti bahwasanya para orang tua itu kalau memang ingin menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah terhadap jiwa anak mereka, ya sibukkan mereka untuk, ya kalau saat ini mungkin sulit bagi kita untuk mendaftarkan anak kita di madrasahnya Rasulullah, kan gitu ya, ikut perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun menjadi pembantunya Rasulullah. Tapi minimalnya kita sibukkan anak kita untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah, ataupun minimalnya di awal agar menghafal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang lebih utamanya juga adalah dengan menghafal Al-Quran, menyibukkan mereka semasa kecil mereka dengan menghafal Al-Quran, yang itu mungkin sulit bagi mereka untuk mereka lakukan ketika mereka dewasa nantinya. Nah biasanya anak-anak itu lebih mudah bagi mereka untuk menghafal pelajaran-pelajaran diantaranya Al-Quran ataupun menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ini yang dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum kita dalam rangka untuk menjadikan anak mereka ya cinta kepada Rasulullah dan kuat keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menyibukkan anak-anak mereka semenjak dini untuk menghafal hadis-hadis yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian juga apa yang disebutkan oleh ya Hasan bin Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib. Kita ketahui bagaimana Ali bin Abi Thalib yang telah beriman kepada Rasulullah semenjak dia kecil juga ya, semenjak dia muda, umur 8 ataupun 10 tahun. Nah demikian juga Ali bin Abi Thalib tidak meninggalkan kesempatan untuk menjadikan anaknya Hasan dan Husain ya agar menimba ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang dituturkan oleh Hasan di sini nanti, cucunya Rasulullah, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah wafat, umur Hasan berapa? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, meninggal dunia, umur Hasan cucunya Rasulullah ini atau anak dari Ali berapa umurnya? Siapa yang nggak tahu? Siapa yang nggak tahu pertanyaannya? Siapa yang lupa? Ya, umur Hasan pada saat itu masih 8 tahun. Ketika Rasulullah wafat, umur Hasan kata para ulama masih ya berumur 8 tahun. Tapi lihat penuturan Hasan ini. Jadi umur 8 tahun Hasan nggak melihat Rasulullah lagi, sudah meninggal dunia, kan gitu ya. Umur 8 tahun itu kelas berapa kira-kira di sini sekarang? Kelas 2 SD kan gitu ya. Nah, kita lihat apa yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali di sini. Ya. Jadi Hasan bin Ali bin Abi Thalib
dia mengatakan, dia meriwayatkan, hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis, kata dia, ya. Hafiztu minhu, aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis. Apa itu? Dan hadis ini banyak dijadikan oleh para ulama sebagai dalil di dalam berbagai macam permasalahan di dalam Islam. Hadis apa itu? Yaitu da'ma yuribuka ila ma la yuribuka fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhibu ribatun. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali. Ya, dia meriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, dia mengatakan, aku hafal satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, da'ma yuribuka, tinggalkanlah apa-apa yang meragukan dirimu. Ya, tinggalkanlah hal-hal yang meragukan dan ambillah apa yang tidak meragukan, karena sesungguhnya yang namanya kebenaran itu tumakninah, satu ketenangan, kan gitu ya. Fa inna sidqa tumakninah, karena sesungguhnya yang namanya kebenaran, kejujuran itu suatu yang menenteramkan jiwa, menenangkan jiwa. Wal kadhiba ribatun, sementara yang namanya dusta itu satu yang meragukan. Nah, demikian. Dan hadis ini banyak sekali diriwayatkan oleh, maksudnya diambil faedahnya oleh para ulama sebagai dalil untuk membahas dengan berbagai macam ya permasalahan di dalam Islam. Nah, demikian. Nah, demikian juga riwayat hadis yang berkaitan dengan Allahumma hdini fiman hadait, kan gitu ya. Wa afini fiman afait. Doa kunut apa ini? Kunut witir. Doa kunut yang diucapkan pada waktu salat witir. Riwayat yang seperti ini cuma berasal dari satu sumber. Siapa itu? Hasan bin Ali. Ya, dia mengingat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat aquluhunna fil witir. Rasulullah memberikan taklim kepadaku beberapa kalimat dan aku ucapkan kalimat-kalimat ini pada sholat witir. Riwayat ini dari Hasan bin Ali. Padahal ketika Rasulullah wafat, Hasan ya masih berumur 8 tahun. Maka hadis-hadis yang dia hafal ini kira-kira dia dapat pada umur berapa? Ya jelas pada umur di bawah 8 tahun. Umur 7, 6 ataupun 5 tahun dia sudah mendapatkan pelajaran seperti ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, demikian juga yang terakhir yaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dan hadis ini juga banyak dijadikan sebagai dasar-dasar untuk melakukan zikir. Ya, untuk melakukan zikir yang diucapkan secara lafaz. Apa kata Anas bin Malik? Ya, ketika Anas bin Malik ditanya oleh ya Muhammad bin Abi Bakar Ats-Tsaqafi, ketika mereka pada saat itu berada di Mina menuju Arafah, ya menuju Arafah, Muhammad bin Abi Bakar Ats-Tsaqafi bertanya kepada Anas. Apa yang ditanyakan oleh Muhammad bin Abi Bakar Ats-Tsaqafi? Kaifa kuntum tasna'una ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mislal yaum? Apa sih yang kalian lakukan dahulu bersama Rasulullah ya ketika seperti ini? Yaitu waktu melakukan haji, kan gitu ya. Yaitu berangkat dari Mina menuju Arafah. Maka apa jawaban Anas? Karena kita ketahui Anas menemani Rasulullah semenjak dia kecil. Maka apa kata Anas? Anas bin Malik pun mengatakan, kana yulabbi al-mulabbi wala yunkiru alaihi wa yukabbirul mukabbir fala yunkiru alaihi. Ya, dahulu seorang yang bertalbiyah, masing-masing dia bertalbiyah dan tidak ada yang lainnya mengingkarinya. Ya, kemudian masing-masing bertakbir dan tidak ada yang mengingkari yang lainnya. Artinya masing-masing bertakbir, masing-masing bertalbiyah. Sehingga inilah yang dijadikan oleh dasar para ulama bahwasanya di antara kaifiyat di dalam berzikir, ya, di dalam berzikir secara umum atau seperti yang disebutkan, maka hukum asalnya adalah sendiri-sendiri tanpa ada komando ataupun tidak harus bareng-bareng bersamaan. Karena itulah yang didapati oleh para sahabat ketika mereka menimba ilmu bersama Rasulullah. Dia mengatakan, ya kami talbiyah masing-masing, labbaik Allahumma labbaik, ya masing-masing bertakbir masing-masing, ya kemudian membaca zikir-zikir masing-masing. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini sekilas yang bisa kita dapati bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah SAW
kecintaan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana mereka menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam jiwa, di dalam hati anak-anak mereka, agar mereka pun mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini merupakan kesempurnaan iman. Maka inilah merupakan tugas kita agar kita mengenalkan, bahkan menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah kepada saudara-saudara kita, kepada khususnya kepada keluarga kita dan anak-anak kita, agar mereka mencintai Rasulullah dan menjadikan beliau sebagai seorang tokoh dibandingkan yang lainnya, karena beliau adalah Sayyidul Bashar, gitu ya. Beliau adalah penghulunya manusia nanti pada hari kiamat. Beliaulah yang paling pantas ya kita letakkan pertama sekali di dalam hati kita, mencintainya daripada yang lainnya sebelum kita mencintai yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ada yang bertanya, silahkan kalau masih ada waktu. Ya, silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada mic-nya. Jadi saya dengarkan kata-kata mencintai dan pembahasan masalah mencintai yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Artinya pada saat itu Nabi dan sahabat Nabi. Sekarang yang saya tanyakan, bagaimana cara mencintai yang sekarang ini? Iya. Karena apakah sesuai dengan contoh-contoh yang sering kita lihat, dan karena kita harus kita harus bersalawat, iya, harus mengulang tahun hari Rasul lahirnya. Apakah kita menunjukkan surat-surat Rasul dan sebagainya yang tadi pernah dipakai dalam buku? Ini bagaimana? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kita langsung saja merujuk kepada hadis Rasulullah tadi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Apa kata Rasulullah? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa saja yang siap menghidupkan sunnahku, jadi benar-benar sunnah Rasulullah ya, ada dalilnya kan begitu ya, maka sungguh dia itu cinta sama aku, kata Rasulullah. Ya, faman ahabbani fa innahu ma'i fil jannah. Dan siapa saja yang mencintaiku ya dengan menghidupkan sunnah Rasulullah, ya dia nanti akan bersamaku di surga. Ya kan begitu ya. Jadi itu saja. Jadi bagaimana cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada, kan begitu ya, yang benar sudah ada, kita hidupkan kembali yang memang ada, kan begitu ya. Artinya orang-orang pun sudah melakukannya dan sudah mengenalnya, ataupun menghidupkan sunnah Rasulullah yang sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Nah, mungkin ilmu yang tidak sampai akhirnya orang-orang menyangka tidak ada, kan gitu ya. Banyak sekali amalan-amalan di dalam Islam atau sunnah-sunnah yang kita lakukan saat ini kemudian orang menyangka ini tidak ada, itu amalan baru kata mereka, padahal ada, kan gitu ya. Di dalam kitab-kitab di Al-Quran ataupun dalam kitab hadis kita dapati amalan seperti itu ada, cuma banyak orang yang tidak mempelajari, tidak mengetahuinya, sehingga dianggap ini satu hal yang baru, bahkan yang tidak pernah ada, karena banyaknya orang yang melakukan dianggap satu sunnah. Maka disinilah tugas seorang yang benar-benar mencintai Rasulullah, dia menghidupkan sunnah Rasulullah kembali yang sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Inilah bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mencintai Rasulullah itu bukan dengan mengerjakan hal-hal yang tidak pernah diperintahkan, walaupun orang-orang mengerjakannya, gitu ya. Tapi yang namanya mencintai Rasulullah yaitu dengan menghidupkan sunnah Rasulullah yang benar-benar telah dibolehkan ataupun yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu banyak sekali ya. Apakah itu berkaitan perkaranya dengan sholat, dengan puasa. Ada hal-hal yang ditinggalkan oleh banyak manusia, padahal itu disyariatkan, ya. Bahkan ketika kita menghidupkan kembali, orang-orang menyangka ini satu hal yang baru, padahal itu ada. Nah, disinilah bukti kita ingin mencintai Rasulullah, ya kita hidupkan itu kembali, ya kita jelaskan kepada manusia bahwasanya itu ada di dalam Islam. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sudah habis waktunya ya. Sudah masa waktunya. Ya, baik. Kita cukupkan dulu ya, mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW bagi diri kita, ya, kepada keluarga kita dengan cara-cara yang telah diwariskan dari Nabi SAW. Ini saja dari saya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.